Semuanya selamat datang di Raka Vlog. Semuanya makasih banyak udah nonton sampai sini, udah nonton sampai video-video yang mungkin ya menurut kalian nggak penting, tapi menurut Raka penting banget gitu. Karena apa ya, Raka ngejalanin ini semua tuh karena pengen YouTube tuh bisa jadi tempat curhat gitu. Karena banyak banget yang bisa harus dicurhatin kayaknya ya. Kayaknya dan apa ya, tujuan Raka juga supaya teman-teman di sini bisa merasa ditemani ketika punya masalah yang sama gitu. Punya ternyata nggak kamu doang gitu yang punya masalah seperti itu gitu. Ternyata semua orang pun punya masalah seperti itu gitu. Nah, di sini yang Raka mau kejar di mana mungkin kalau ada yang udah umurannya di atas Raka jauh, ngira kalau ih apa sih baru gini doang udah curhat-curhatan, udah apa dan lain-lain. Tapi yang Raka pengen kasih tahu, kasihan teman-teman yang di generasi Z atau yang di generasi Raka itu mereka bisa bisa malah jadi apatis sama bisnis gitu ketika kok yang tua-tuanya atau yang lebih seniornya bisa lebih berhasil, tapi kok saya yang di umur muda ini banyak yang ketekan ya, kok banyak hal-hal yang nggak pernah di luar prediksi saya ya dan lain-lain gitu. Nah, itulah yang pengen Raka jadiin customer segmen ibaratnya, teman-teman yang punya masalah juga tapi supaya nggak ngerasa dia doang yang punya masalah, mungkin cerita-cerita Raka ini bisa jadi apa ya, bisa jadi relate juga buat teman-teman gitu yang ada yang nonton di video ini gitu. Pertama sih masalah buat Raka pribadi ya, yang Raka mau curhatin sekarang, itu balik lagi ke nyari nama atau ke nyari cuan gitu. Karena ini apa ya, pertanyaan yang susah banget dijawab gitu. Karena harus digarisbawahin setiap setiap individu, setiap pembisnis itu mereka punya ideologinya masing-masing bro gitu. Karena ada teman kakak yang bilang, ya gue ngapain nyari nama bro gitu. Apa karena cuan udah ada, udah banyak gitu. Ngapain gue nyari nama lagi? Nah, ada juga pembisnis-pembisnis yang ya gue nyari nama lah bro gitu. Ketika nama gue lebih gede, cuan juga bakal ngikutin gitu. Dan ada juga yang gue nyari nama aja deh bro. Kayaknya cuan gue nggak nyari deh karena emang udah cukup juga ngapain nyari cuan lagi gitu. Nah, ini tuh harus digarisbawahin sama masing-masing teman-teman di sini. Mungkin ketika ngobrol sama orang lain, sama pembisnis lain, sama coach-coach kalian, mungkin sama motivator kalian, itu bisa jadi bisa menyalahkan orang lain yang tidak sesuai apa yang diajarkan ke kalian gitu. Nah, ini jangan sampai terjadi gitu karena ada beberapa kasus ketika ya ideologiku tuh begini gitu. Kenapa harus disamaratakan sih gitu. Kayak sekarang teman-teman di sini mungkin bisa lihat gitu. Semua negara punya ideologi masing-masing. Artis deh contohnya, artis punya ideologinya masing-masing, ada yang fokus ke kualitas, ada yang fokus ke emang kita turun ke masyarakat, ada yang benar-benar alay tapi ramai yang nonton dan lain-lain. Itu harus kita sadarin gitu, di pembisnis pun seperti itu gitu. Jangan sampai ketika ada pembisnis A ngomong kita harus nyari nama gitu. Tiba-tiba pembisnis B ngomong kita harus nyari cuan, nama nggak penting, itu kalian jadi menyalahkan si pembisnis B gitu. Nah, jadi harus disadarin setiap pembisnis juga punya ideologinya masing-masing dan caranya masing-masing bro gitu. Karena ketika kita menjalani suatu bisnis ya, itu lebih banyak learning by doing gitu. Lebih banyak kita jadi tahu ABCD-nya tentang bisnis itu ketika kita udah ngejalanin gitu. Nah, ketika ngejalanin itu banyak banget perbedaannya masing-masing individu. Ada yang start modalnya dari nol banget, ada yang start modalnya dari privilege, ada yang start modalnya dari manapun. Nah, itu tuh banyak banget ternyata guys gitu. Hal-hal seperti itu yang kita nggak pernah pikirkan gitu. Nah, emang yang startnya lewat privilege sama stage-nya dari nol sama beda kan gitu. Secara ideologi pun bakal beda gitu. Siapa tahu yang bisa lebih survive yang startnya dari nol. Karena mereka merasakan dari nol banget gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang kita harus sadarin ke teman-teman. Setiap pembisnis punya ideologinya masing-masing gitu. Itu yang aku pengen bahas sekarang karena Raka pun masih bingung gitu mau milih yang mana gitu antara mau nyari nama, nyari cuan atau apalagi ideologi-ideologi lain gitu ya. Karena kalau Raka sempat di awal tuh nyari nama banget ya, nyari nama, yang penting nama kedengeran dulu di mana-mana, baru cuannya ngikutin gitu. Dan itu efektif gitu. Nama di TikTok ya kan, itu efektif banget gitu. Tapi kalau sekarang udah mulai ke nyari cuan gitu. Kenapa? Karena Eee, ternyata nyari nama banyak hancur sama oknum-oknum ya, yang merusak
pengusaha, dapat ini dari usaha dan lain-lain tuh, netizen sekarang udah nggak percaya Bro, gitu. Jadi sekarang udah aja, nyobain nyari cuan aja gitu. Nah, nama ya ngikutin gitu kan dan lain-lain. Nah, akhirnya, dari situlah Raka udah mulai belajar karena tapi kalau Raka nggak start dari nyari nama ya, itu nggak akan jadi Raka yang sekarang gitu. Malah, susah buat growth gitu karena nggak kenal siapa-siapa dan lain-lain gitu kan. Karena prinsip Raka juga, siapa yang kamu kenal akan lebih menolongmu daripada apa yang kamu tahu gitu. Nah disitulah yang bisa Raka kejar, di mana nyari nama udah bener, nyari cuan juga udah bener, sekarang tinggal fokus nyari cuannya gitu. Karena namanya, ibaratnya udah cukup lah menurut Raka gitu. Nanti ketika dibutuhkan buat nge-growth lagi, ya Raka growth lagi gitu. Hal itu jadi banyak pesan-pesan yang, teman-teman bisa bisa dapetin jadi ketika nanti lihat pembisnis-pembisnis lain itu bisa menempatkan posisinya dengan baik gitu. Itu aja sih dari Raka pribadi. Thank you banget udah nonton sampai sini. Jangan lupa nggak usah di-subscribe. Dadah.